Bab 1056, Rentan, berlututlah. Tepat pada saat berikutnya, hanya terdengar suara, ledakan, yang keras. Hal-hal yang mengerikan terjadi. Dalam hati mereka, formasi besar pelindung negara yang mereka pikir tidak dapat dihancurkan langsung hancur saat ini. Dengan hancurnya arai perlindungan negara, hal itu membuat para biksu di kerajaan Dewa Netherworld ini merasa keyakinan mereka semakin runtuh. Pada saat ini, satu persatu, tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini berakhir seperti ini? Tidak ada satupun kultivator yang hadir yang tahu. Untuk ini, ketika Ning Bingxian melihat pemandangan di depannya, dia tidak memiliki kejutan apapun, tetapi merasa bahwa semuanya seperti yang dia pikirkan. Bagaimanapun, di hati Ning Bingxian, suaminya adalah yang paling kuat. Tidak peduli seberapa kuat arai perlindungan negara Netherworld Divine Nation, di tangan Chen Chang'an, itu tidak terlalu lemah. Semua ini di luar imajinasinya. Semua ini sesuai dengan harapannya. Pada saat ini, setelah Chen Chang'an menghancurkan formasi besar pelindung negara ini, ekspresinya setenang biasanya, dan matanya dalam. Sepertinya formasi agung kerajaan Dewa Netherworld untuk melindungi negara tidak lebih dari itu. Chen Chang'an berkata dengan enteng. Dan apa yang dikatakan Chen Chang'an membuat semua orang terdiam. Terlebih lagi, tidak ada yang berani membantahnya. Bagaimanapun, Chen Chang'an benar. Setidaknya di mata Chen Chang'an, formasi pertahanan nasional agung Netherworld memang demikian. Terlalu lemah, sangat rapuh. Jika tidak, di tangan Chen Chang'an, formasi agung Netherworld untuk melindungi negara ini tidak akan mudah dihancurkan oleh Chen Chang'an. Ayo pergi, kata Chen Chang'an kepada Ning Bingxian. Kemudian, Chen Chang'an membawa Ning Bingxian ke ibu kota kerajaan Dewa Netherworld. Sekarang, di sisi kerajaan Dewa Netherworld, para biksu itu, mereka hanya menyaksikan pemandangan ini tanpa daya, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki keberanian untuk menghentikannya. Semua orang menatap Chen Chang'an dengan ketakutan. Bagaimanapun, saat Chen Chang'an menghancurkan formasi agung untuk melindungi negara ini, mereka sangat terkejut. Membuat mereka tahu dengan sangat jelas bahwa mereka sekali lagi meremehkan kekuatan tempur Chen Chang'an. Awalnya, mereka sudah mengira kekuatan tempur Chen Chang'an sangat kuat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Chen Chang'an hampir lebih kuat dan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Bahkan lebih mengejutkan, kekuatan tempur sekuat ini tidak ada bandingannya dengan mereka. Awalnya, mereka masih yakin bahwa jika Dekan bergerak, mereka pasti bisa mengalahkan Chen Chang'an. Namun, setelah melihat kekuatan Chen Chang'an, bagi mereka, mereka tidak lagi memiliki keyakinan ini. Sebaliknya, pada saat ini, mereka menatap mata Chen Chang'an, dan dapat dikatakan bahwa mata itu penuh dengan ketakutan, ketakutan, dan ketakutan. Ekspresi wanita tua itu menjadi lebih rumit saat ini. Awalnya, di mata wanita tua ini, dia telah memakan Ning Bingxian sampai mati. Di mata wanita tua itu, berurusan dengan Ning Bingxian terlalu sederhana. Bahkan wanita tua itu tidak menganggap Ning Bingxian di matanya. Menurutnya, jika Ning Bingxian berani kembali, dia mencari kematiannya sendiri. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia meremehkan pemuda berjubah putih yang dibawa kembali oleh Ning Bingxian. Kekuatannya bahkan menakutkan. Dengan dia di dekatnya, hampir mustahil bagi wanita tua ini untuk menargetkan Ning Bingxian. Sekarang, apakah itu wanita tua itu, para biksu yang hadir, atau pikiran Ning Bingxian, mereka semua punya ide. Dalam hati mereka berpikir, kapankah seorang yang sangat kuat muncul di langit berbintang tingkat pertama? Siapakah dia? Lagi pula,
Apakah dia orang langit berbintang tingkat pertama? Jika tidak, dia adalah orang kuat dari langit berbintang tingkat tinggi yang legendaris. Jadi semua ini dapat dijelaskan dengan jelas. Itu juga memberikan perasaan yang wajar. Jika tidak, mereka tidak akan dapat mengungkapkan keterkejutan di hati mereka sama sekali. Pada saat ini, Chen Chang'an telah membawa Ning Bingxian ke dekan. Sebagai tokoh yang paling kuat dan berkuasa di kerajaan ilahi Netherworld, pada awalnya, ekspresi dekan tenang dan dia tidak menganggap serius Chen Chang'an. Namun saat ini, ketika dia melihat Chen Chang'an dan Ning Bingxian yang telah berjalan di depannya, itu memberinya rasa penindasan yang kuat. Dan rasa penindasan ini membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Jantungnya tiba-tiba menegang, seolah-olah dicubit oleh tangan yang besar. Dia bahkan bisa meledakkan jantungnya kapan saja. Sesak napas ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Wajah semua orang pucat. Sekarang, dekan tidak dapat menahan napas dalam-dalam dan menelan ludah. Ini, orang Taois ini. Dalam kata-katanya, tidak ada lagi penghinaan, tetapi penuh dengan rasa hormat dan kecemburuan. Berlututlah. Chen Chang'an hanya menatap dekan di depannya dengan dingin, lalu mengucapkan dua patah kata. Setelah mendengar Chen Chang'an menyuruhnya berlutut. Bagi dekan, ini sungguh memalukan. Untuk pertama kalinya, dekan ingin marah. Sebagai dekan tingkat tinggi dari banyak orang di kerajaan Dewa Netherworld, kapan dia dihina seperti ini? Paman bisa bertahan, bibi tidak tahan. Tapi saat berikutnya, kekuatan mengerikan muncul. Itulah yang dirasakan dekan, tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti ratusan juta gunung raksasa, menekannya dengan kuat, membuatnya kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Menghadapi tekanan mengerikan yang tiba-tiba ini, dia sama sekali tidak tahan. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak ingin berlutut. Tapi, Chen Chang'an tidak peduli apakah dekan ingin berlutut atau tidak. Kata-katanya adalah hukum, biarkan kamu berlutut, kamu harus berlutut. Jadi, di bawah tatapan Chen Chang'an, kaki dekan gemetar, tidak dapat menahan paksaan yang mengerikan ini lagi, tidak dapat melawan sama sekali, dan langsung berlutut di tanah. Bahkan dekan bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat kaki Chen Chang'an dengan rendah hati. Sungguh kekuatan yang luar biasa ini. Di ibu kota, semua orang melihat pemandangan ini dengan bodoh, kaget, dan ngeri. Bahkan dekan yang paling berkuasa pun berakhir seperti ini. Kemana mereka membawanya? Melihat pemandangan ini, wanita tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memucat hingga ekstrim. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, mencoba melarikan diri. Tetapi, di bawah mata Chen Chang'an, keinginan wanita tua ini untuk melarikan diri tidak diragukan lagi adalah angan-angan. Baru saja mendengar dengusan, wanita tua itu menjerit, dan kekuatan tak terlihat yang mengerikan jatuh pada wanita tua itu. Kekuatan ini membuat wanita tua itu tidak dapat melawan. Dalam momen singkat ini, itu meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Untuk wanita tua ini, Chen Chang'an tidak memiliki rasa hormat kepada yang tua dan cinta kepada yang muda. Jika Anda adalah musuh, Anda harus membunuh mereka tanpa ampun. Bab 1057, berlututlah satu persatu, Tuan, aku kembali. Kalian pasti tahu bahwa wanita tua ini, sebagai tetua tertinggi dari keluarga Namong, memiliki basis kultivasi yang menembus langit dan bumi, dan merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang basis kultivasinya telah menembus tahap tengah Roh Kudus. Di kerajaan ilahi Netherworld, kekuatannya juga dapat menduduki peringkat pertama. Namun yang tidak terduga adalah, diiringi dengan dengusan dingin dari Chen Chang'an, dia meninggal secara tragis di tempat. Hal ini membuat semua biksu yang hadir,
hati mereka penuh dengan ketakutan, hati mereka gemetar, dan jiwa mereka gemetar. Seorang pria kuat seperti Chen Chang'an, apa yang akan mereka lakukan untuk memprovokasi dia? Jika mereka memprovokasi Chen Chang'an, mereka tidak akan memiliki buah yang baik untuk dimakan. Pada saat itu, akhirnya bahkan akan sama dengan wanita tua yang sudah meninggal itu. Beberapa biksu sangat ketakutan, sangat takut mati. Bahkan, paksaan Chen Chang'an tidak menimpa mereka, dan mereka langsung berlutut di tanah. Seorang biksu berlutut. Setelah melihat pemandangan ini, para kultivator lainnya berani untuk tidak mematuhi Chen Chang'an, dan mereka semua takut mati, karena takut mereka secara tidak sengaja akan memprovokasi Chen Chang'an dan menyebabkan kematian. Mereka segera berlutut. Dengan berlutut pertama, tentu saja ada yang kedua. Segera, para biksu di ibu kota ini semua berlutut satu demi satu. Tidak ada yang berani untuk tidak berlutut. Bagaimanapun, tidak ada biksu yang hadir yang bodoh, tetapi mereka semua tahu betul bahwa jika mereka tidak berlutut saat ini, mereka akan mati. Kecuali, mereka membenci hidup mereka terlalu panjang. Jelas, melihat para biksu di ibu kota, tidak ada biksu yang tidak menyukai umur panjang mereka. Semua orang berlutut, hanya 2 orang yang masih berdiri. Kedua orang ini adalah Chen Chang'an dan Ning Bingxian. Ketika Ning Bingxian pernah melihat pemandangan seperti itu, hatinya pasti terguncang. Dia tahu betapa sulit diaturnya orang-orang di kerajaan Dewa Netherworld ini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa di depan Chen Chang'an, dia begitu pemalu dan pengecut, sehingga Chen Chang'an bahkan tidak berbicara secara langsung. Demi bertahan hidup, semua biksu ini berlutut. Apakah ini suaminya? Tak terkalahkan. 10.000 orang menyerah, siapa yang berani tidak patuh? Pada saat ini, dekan berlutut di tanah, dan dia jelas menemukan bahwa para biksu di ibu kota semuanya berlutut di tanah. Ini membuat dekan menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa situasinya sudah berakhir sekarang. Di kerajaan ilahi Netherworld, tidak ada yang berani bersaing dengan Chen Chang'an. Pada saat ini, suara Chen Chang'an terngiang di telinganya. Angkat kepala. Dekan merasakan tekanan penindasan padanya, sedikit melemah, dan membiarkan tubuhnya sangat rileks. Dekan mengangkat kepalanya. Sekarang, menatap mata Chen Chang'an lagi, dekan sudah dipenuhi rasa takut. Dia tahu bahwa kekuatannya sendiri, seolah-olah di hadapan Chen Chang'an, sama sekali tidak layak disebut. Jika Chen Chang'an ingin membunuhnya, itu tidak akan sulit sama sekali. Dan ini bukan kabar baik bagi dekan. Itu membuat dekan tampak tidak berdaya. Jika dia tidak mengakui kekalahan, dia memprovokasi Chen Chang'an, dan satu-satunya jalan keluar adalah mati. Poin ini, dekan sangat jelas. Jadi, dibandingkan dengan masa lalu, dekan saat ini jauh lebih jujur. Biarkan aku bertanya, apakah Guru Ning Bingxian sudah mati? Chen Chang'an berbicara dengan ringan, tetapi ada semacam keagungan dalam kata-katanya. Wajah dekan pucat, dia menelan ludah dan berkata dengan cepat, "Tuan, sebenarnya, dia tidak mati sekarang, tidak mati." Mendengar kata-kata dekan, Ning Bingxian menghela napas lega. Chen Chang'an bertanya, "Di mana dia? Bawa aku ke sana." Selesai. Paksaan yang menekan dekan pun sirna. Setelah meredakan tekanan pada dekan pun merasa lega sepenuhnya, hanya untuk mendapati punggungnya sudah basah oleh keringat. Dekan berdiri dengan gemetar dan berkata dengan penuh hormat, "Tuan, silakan lewat sini." Pada saat ini, dekan bahkan menatap mata Ning Bingxian, dan dia tidak pernah berani meremehkannya dengan cara apapun. Pada saat yang sama, dia penuh hormat dan takut. Setelah itu, dekan membawa Chen Chang'an dan Ning Bingxian ke ibu kota.
Adapun para kultivator yang berlutut di tanah, mereka masih berlutut. Meskipun Chen Chang'an sudah pergi, mereka tetap tidak berani bangun. Bagaimanapun, mereka hanya bisa berlutut sampai Chen Chang'an setuju. Dari perilaku mereka, sudah cukup untuk melihat betapa takutnya para kultivator ini terhadap Chen Chang'an. Jika mereka dapat memprovokasi Chen Chang'an, mereka tidak akan pernah memprovokasi Chen Chang'an lagi. Bahkan jika Chen Chang'an pergi, dia tidak berani berdiri. Agaknya, Chen Chang'an ini akan memberikan bayangan yang dalam pada mereka. Di sisi lain, di dalam penjara bawah tanah di ibu kota, Feng Wanxi ditahan di sana. Namun, saat ini, Feng Wanxi sudah terluka parah, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Mana di tubuhnya terpenjara, dan seluruh tubuhnya tampak sangat malu. Jelas, Feng Wanxi menderita siksaan yang tidak manusiawi di penjara bawah tanah itu. Napasnya lemah, dari kelihatannya. Meskipun Feng Wanxi tidak mati, dia jelas tidak jauh dari kematiannya. Bagaimanapun, kerajaan ilahi Netherworld selalu ingin tahu keberadaan Ning Bingxian. Selain itu, mereka juga meminta Feng Wanxi untuk mengatakan bahwa Ning Bingxian telah mengkhianati kerajaan Dewa Netherworld. Namun, Feng Wanxi telah bersumpah sampai mati, yang membuat mereka tidak dapat melakukan apapun. Mata Feng Wanxi tidak ada hubungannya dengan itu. Dia berpikir dalam hati, "Guru, bagaimana situasi Anda saat ini? Tidak ada berita yang kembali. Mungkinkah sesuatu terjadi?" Namun, telah terjadi perubahan di kerajaan Dewa Netherworld. Para tetua yang awalnya mendukung kita sekarang telah berpaling. Saya harap tidak ada yang terjadi ketika Anda pergi ke Yuheng, dan Anda melihat saya. Beritahu si He, jangan kembali ke Netherworld. Namun, semua ini hanyalah apa yang dikatakan Feng Wanxi sendiri, dan sudah terlambat baginya untuk memberi tahu Ning Bingxian. Jika Ning Bingxian kembali, hidupnya akan dalam bahaya. Jadi, dalam hati Feng Wanxi, tentu saja dia tidak ingin Ning Bingxian kembali. Pada saat yang sama, di hati Feng Wanxi, dia juga sangat khawatir tentang keselamatan Ning Bingxian. Secara logika, dengan kultivasi Ning Bingxian saat ini, jika dia pergi ke Yuheng, dia seharusnya segera kembali. Namun, dia belum kembali sampai sekarang. Dalam pandangan Feng Wanxi, mungkin sesuatu terjadi pada Ning Bingxian. Namun, tepat ketika Feng Wanxi mengkhawatirkan Ning Bingxian, dia tiba-tiba mendengar sebuah gerakan. Segera setelah itu, saya mendengar pujian dan kata-kata hormat dari dekan. "Tuan, Feng Wanxi ada di penjara ini, jangan khawatir, saya akan membebaskannya sekarang." Chen Chang'an dan Ning Bingxian, dipimpin oleh dekan, akhirnya tiba di penjara surgawi. Akhirnya, saya melihat Feng Wanxi yang dalam bahaya. Ketika Ning Bingxian melihat Feng Wanxi, yang dipenuhi bekas luka, wajahnya dingin dan jelek. Bahkan merasa kasihan padanya. Karena dialah si Zun disiksa seperti ini. Ning Bingxian berbisik, "Tuan, saya kembali." Bab 1058, Bunuh Dekan, duduk di sumur dan lihat langit. Ketika Feng Wanxi mendengar perkataan Ning Bingxian, dia mengira itu hanya halusinasi. "Guru, apakah itu Anda?" Ketika dia berbalik dan melihat Ning Bingxian, dia penuh dengan keterkejutan. "Guru, itu benar-benar Anda." Pada saat yang sama, Feng Wanxi juga bertemu dengan Chen Chang'an. Anshen juga ada di sini. Chen Chang'an mengerutkan kening. Dari situasi Feng Wanxi saat ini, Chen Chang'an juga dapat melihat bahwa Feng Wanxi telah mengalami cukup banyak siksaan selama ini. Bagaimanapun, Feng Wanxi adalah guru Ning Bingxian dan temannya. Oleh karena itu, wajah Chen Chang'an tidak tampan. Melihat perubahan di wajah Chen Chang'an,
wajah dekan menjadi semakin pucat. Tuan, Feng Wansi sama sekali tidak peduli dengan urusan saya di sini, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Suara dekan penuh dengan ketakutan dan gemetar. Jelas ketakutan, Chen Chang'an menyalahkannya untuk itu. Tapi, apakah itu benar-benar yang dikatakan dekan? Tentu saja tidak. Sebaliknya, semua ini adalah hukuman yang diberikan oleh dekan kepadanya. Jika tidak, bagaimana mungkin Ning Bingxian berkhianat? Feng Wansi tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap dekan dengan sepasang mata dingin dan bermusuhan. Chen Chang'an dapat melihat sesuatu dari mata Feng Wansi. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada dekan, "Benarkah? Apakah kamu yakin itu tidak ada hubungannya denganmu?" Dekan merasakan aura pembunuh. Ini membuat hatinya tenggelam ke titik terendah, dan dia tahu bahwa Chen Chang'an di depannya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, dekan tidak ragu-ragu dan memilih untuk melarikan diri. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan Chen Chang'an. Jika kamu melawan Chen Chang'an, kamu akan benar-benar mengalahkan diri sendiri. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya memilih untuk melarikan diri. Bahkan sebelum dia membawa Chen Chang'an ke penjara surgawi, dekan telah membuat rencana. Namun, meskipun imajinasinya indah, kenyataannya sangat tipis. Dekan ini, bahkan jika dia sudah membuat rencana untuk melarikan diri. Namun di hadapan Chen Chang'an, tidak diragukan lagi bahwa ia ingin melarikan diri hanyalah angan-angan. Melamun, saya melihat Chen Chang'an mengangkat tangannya dan meraihnya. Seolah-olah ada tangan kekuasaan yang tak terlihat muncul dan menggenggam erat kepala dekan. Saat tangan kekuasaan yang tak terlihat itu mengerut dan mengepal, kepala dekan itu terikat di telapak tangannya, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Melarikan diri, itu tidak mungkin. Kepala dekan berteriak ngeri, memohon belas kasihan. Tuan, ampuni nyawamu, tolong lepaskan aku, mulai sekarang, kerajaan Dewa Netherworld ini milikmu, semuanya milikmu, aku hanya berharap kau bisa mengampuniku. Bagus sekali, dekan itu tertangkap di depan Feng Wansi. Chen Chang'an berkata dengan ringan, "Apakah akan mengampunimu? Semua ini bukan lagi urusannya, terserah padanya." Mendengar kata-kata Chen Chang'an, dekan itu segera mengalihkan pandangannya ke Feng Wansi dengan ekspresi tidak tahu terima kasih dan hormat. "Feng Wansi, tolong ampuni nyawaku. Pada awalnya, semuanya salahku. Aku seharusnya tidak menyiksamu. Aku menyalahkan diriku sendiri atas segalanya. Jika kau bisa menyembuhkanku, aku hanya berharap kau bisa melepaskanku dan mengampuni nyawaku." Pada saat ini, dekan tampak sangat rendah hati. Menghadapi semua ini, menghadapi dekan yang memohon belas kasihan, Feng Wansi menatap matanya, masih dingin, bahkan dengan semacam kebencian. "Orang tua, selama di penjara ini, kau telah menyiksaku banyak sekali. Aku tidak menyangka kau akan melakukan hal seperti ini hari ini." Mendengar kata-kata sarkastis Feng Wansi, hati dekan langsung membeku. Dia pucat pasi. Lihat dengan jelas, Feng Wansi ini sepertinya tidak akan melepaskannya. Saat berikutnya, persis seperti yang dipikirkan kepala sekolah. Feng Wansi menatap Chen Chang'an dengan penuh rasa terima kasih, lalu berkata kepada Chen Chang'an, "An Shen, terima kasih, dan tolong bantu aku membunuhnya." Dekan tampak ngeri, "Tidak, jangan." Namun, melihat tatapan Feng Wansi yang acuh tak acuh dan penuh tekad, dia tahu bahwa ini adalah akhir, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini membuat dekan sangat marah dan meraung. "Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku hantu. Feng Wansi, kau wanita kejam,
Mengapa kau tidak ingin memberi orang tua itu kesempatan? Mengapa kau ingin membunuh mereka semua? Ketika orang tua itu berubah menjadi hantu, dia pasti akan menghantuimu siang, malam, dan malam. Mengetahui bahwa dia tidak punya jalan keluar, dekan juga mulai menghancurkan toples-toples itu, mengutuk Feng Wanshi dan yang lainnya. Chen Chang'an berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu berubah menjadi hantu? Kamu tidak memiliki kesempatan itu. Bagaimanapun, kamu akan menghilang. Di dunia ini, tidak ada jejak napasmu untuk membuktikan keberadaanmu. Mendengar kata-kata acuh tak acuh Chen Chang'an membuat dekan merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat berikutnya, Chen Chang'an berpikir sejenak, masih merupakan kekuatan yang tak terkalahkan. Dan di bawah kekuatan tak terkalahkan Chen Chang'an, segera, dekan yang kuat ini meninggal secara tragis di depan mereka, benar-benar berubah menjadi bubuk, dan tidak ada lagi. Kekuatan tempur yang begitu mengerikan, begitu mudah untuk membunuh dekan yang kuat, ini adalah pertama kalinya Feng Wanshi melihatnya. Feng Wanshi tak dapat menahan diri untuk menatap Chen Chang'an dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia terlalu meremehkan Chen Chang'an sebelumnya. Awalnya, dia membenci Chen Chang'an, berpikir bahwa selama Ning Bingxian meninggalkan Yu Heng, dia pasti akan dapat menemukan seseorang yang lebih baik dan lebih kuat daripada Chen Chang'an. Siapa tahu, bagaimanapun juga, dia sedang duduk di dalam sumur dan melihat ke langit. Ternyata Chen Chang'an sangat kuat. Bahkan dekan kerajaan Dewa Netherworld pun dengan mudah dibunuh olehnya. Sekarang tampaknya tekad Ning Bingxian terhadap Chen Chang'an benar-benar sepadan. Bab 1059, Dewa Bintang 5 berdaulat alam bawah, seseorang datang. Hati Feng Wanshi dipenuhi dengan emosi. Chen Chang'an meliriknya dan berkata, "Orang ini sudah mati, apalagi yang kau butuhkan dari kursi ini?" Feng Wanshi menggelengkan kepalanya. "Terima kasih, membunuh dekan ini sudah cukup. Xianggong, terima kasih atas bantuanmu. Jika bukan karenamu, aku akan kembali sendirian, dan aku akan mengalami kecelakaan." Ning Bingxian di samping berkata, kata-katanya penuh dengan rasa terima kasih kepada Chen Chang'an. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Itu hanya masalah kecil. Kemudian, Chen Chang'an mengeluarkan All Creatures. Awalnya, Feng Wanshi terluka parah. Namun, di bawah All Creatures Chen Chang'an, luka yang diderita Feng Wanshi pulih. Feng Wanshi pulih dan aman serta sehat. Semua luka, pada saat ini, menghilang. Biarkan Feng Wanshi kagum dengan kekuatan Chen Chang'an sekali lagi. Karena lukanya sudah pulih, mari kita pergi dan melihatnya. Chen Chang'an berkata kepada Feng Wanshi dan Ning Bingxian. Segera setelah itu, dia membawa kedua putrinya dan meninggalkan penjara. Di sisi lain, seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, melangkah keluar dengan setiap langkah, mengangkangi langit berbintang yang tak berujung. Matanya gelap dan dalam. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan melalui langit berbintang, tetapi sebuah portal besar berdiri di langit berbintang. Di portal besar itu, kekuatan kehancuran kuno memancar, melonjak dengan panik dan berderap kencang. Pada saat yang sama, dua pria berjubah bintang berdiri di depan portal, memegang senjata pilar, menjaga portal. Lelaki tua berjubah hitam itu datang, tiba-tiba. Pria berjubah itu menekan senjata silinder itu bersama-sama. "Berhenti." Lelaki tua berjubah hitam itu berkata dengan dingin. "Saya ingin pergi ke dunia berikutnya. Bisakah ada token Nether?" Lelaki tua berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa dan mengeluarkan token obsidian. Pada token obsidian, sederet bintang muncul, dan kemudian, 5 tanda bintang muncul di atasnya. Ketika kedua lelaki berjubah itu melihat ini,
ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat hormat, mereka meletakkan senjata mereka, dan berlutut. Salam kepada para dewa bintang 5. Buka gerbang langit berbintang. Sesuai perintah. Kedua lelaki berjubah itu berdiri dan dengan hormat membuka gerbang langit berbintang. Lelaki tua berjubah hitam itu menyingkirkan token obsidian dan langsung memasuki gerbang langit berbintang. Setelah memasuki gerbang langit berbintang, token itu menghilang dalam sekejap mata. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu pergi, kedua pria berjubah itu mulai berbicara. Ini adalah Dewa Bintang 5 yang berada di atas sana, tanah berasap macam apa di alam bawah, mengapa dia berpikir untuk pergi ke alam bawah? Siapa tahu, mungkin dia punya rencananya sendiri. Dewa Bintang 5, pergilah ke alam bawah, maka kamu pasti tidak berada di dunia, sepertinya alam bawah pasti akan bergejolak. Ya. Pria tua berjubah hitam bernama Ri Singhe melewati gerbang langit berbintang. Entah berapa lama, aku muncul dari gerbang langit berbintang dan tiba di langit berbintang tingkat keempat. Kemudian, lanjutkan ke Nether. Dan token obsidian di tangannya bukanlah benda biasa, itu bisa melewati gerbang langit berbintang. Akhirnya, hari ini, Singhe telah tiba di alam bawah. Setelah naik ke alam bawah Singhe, segera, dia akhirnya tiba di langit berbintang tingkat pertama. Dia menarik napas dan mencium udara keruh yang mengambang di langit berbintang tingkat pertama, menyebabkan ekspresi jijik di matanya. Tidak heran aku belum bisa menemukan jejak Dewa Pencipta. Ternyata dia benar-benar orang licik yang bersembunyi di langit berbintang setinggi ini. Hari ini, Singhe berbicara dengan dingin dan menghina. Kemudian, Ri Singhe menyebarkan kesadarannya. Kesadarannya, seperti lautan bintang, menyebar dalam sekejap, dan segera memenuhi seluruh dunia. Aku tidak tahu seberapa jauh itu telah menyebar di langit berbintang ini. Segera, jadi hari ini Singhe menemukan jejak aura Dewa Pencipta. Ketika dia menemukan aura Dewa Keberuntungan Hongye, itu membuatnya sedikit terkejut. Orang ini, aku tidak menyangka dia tidak bersembunyi. Di mata Ri Singhe, ada ekspresi yang menarik. Kemudian, Ri Singhe pergi ke arah galaksi Yuheng. Dan saat ini, di bintang-bintang kuno Tiongkok, Hongye sedang memimpikannya mimpi musim semi dan musim gugurnya di puncak Feixian. Awalnya, Hongye masih cukup bingung dan khawatir, dan sedikit takut. Namun, karena dia tidak bisa meninggalkan bintang Tiongkok kuno ini, dan akhirnya membiarkan Hongye menyerah, dia tidak lagi memiliki pikiran untuk melarikan diri, dan tinggal di puncak Feixian. Sejak saat itu, dari gunung yang kuat 100.000, lahirlah pohon raksasa, dengan cabang dan daun, menutupi langit dan matahari. Dengan pohon Bodhi itu, mereka adalah dua pohon suci Tiongkok kuno. Namun, pohon ciptaan ilahi ini jauh lebih kuat daripada pohon Bodhi itu. Apakah itu buah ilahi ciptaan, atau cairan ilahi ciptaan? Ia dapat membawa peran yang sangat besar dan penting bagi para biksu itu. Di antara bintang-bintang Tiongkok kuno, orang-orang itu tahu ini. Dalam hati mereka, Chen Chang'an makin terkagum dan kagum. Jika bukan karena Chen Chang'an, China Ancient Star tidak akan pernah mengalami perkembangan sebesar ini. Dan setiap kultivator yang tinggal di Ancient China Star, dapat dikatakan bahwa dengan bantuan Chen Chang'an, mereka telah memperoleh manfaat yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa Chen Chang'an, mereka tidak akan berada di tempat mereka saat ini. Di antara mereka, terutama mereka yang memegang beberapa posisi di antara bintang-bintang Tiongkok kuno, seperti 4 Komandan Brigade Manajemen Kota Kyushu, basis kultivasi mereka adalah yang tercepat untuk menerobos. Terutama dalam buah Dewa Keberuntungan yang telah dihadiahkan, dalam waktu singkat,
kultivasi mereka akan ditingkatkan lagi. Sekarang, itu adalah alam dewa sejati. Tentu saja, 3 iblis yang mengikuti di awal, Tuobaye, Hongyi, dan Snakeni, telah melangkah ke alam Roh Kudus. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi 4 komandan Brigade Manajemen Kota Kyushu untuk mencapai alam Roh Kudus. Sejujurnya, ini sangat mengesankan. Tidak seorang pun akan menyangka bahwa mereka telah mengikuti cencangan, mulai dari kebangkitan benua Kyushu, dan sepanjang jalan, kultivasi mereka telah meningkat dan mereka membuat langkah besar, dan mereka telah mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Jujur saja, itu menakjubkan. Semua orang tahu bahwa keempat komandan Brigade Manajemen Kota Kyushu pasti akan dapat melangkah ke alam Roh Kudus yang legendaris. Pada saat itu, keempat komandan ini pasti akan dapat melangkah ke alam Roh Kudus. Ini membuat bintang kuno Huaxia, tidak hanya bintang kuno Huaxia, tetapi juga galaksi Yuheng, saya tidak tahu berapa banyak orang yang memujanya. Tentu saja, mereka yang mengikuti cencangan juga mendapat manfaat yang sangat besar. Sejujurnya, mereka sekarang sangat mengagumi di dalam hati mereka, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menjadi pengikut cencangan. Mereka tidak memenuhi syarat untuk ini. Di puncak Feixian, daun-daun merah yang sedang memimpikannya mimpi musim semi dan musim gugur tiba-tiba tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba terbangun dari tidur lelap mereka. Pada saat ini, ekspresi Hong Ye pucat dan ketakutan. Ya, ada seseorang di sini. Bab 1060, Ketakutan, ini dia. Pada saat ini, suara Hong Ye dipenuhi dengan kepanikan. Pada saat ini, wajah Hong Ye menjadi semakin pucat, dia ketakutan dan ingin melarikan diri ke kejauhan. Namun, tepat setelah meninggalkan ruangan, Hong Ye teringat bahwa seluruh bintang Tiongkok kuno memiliki pesona yang ditinggalkan oleh cencangan, dan dia sama sekali tidak dapat meninggalkan bintang Tiongkok kuno itu. Memikirkan adegan ini membuat Hong Ye semakin ketakutan, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun. Mengapa ini terjadi? Bagaimana dengan kakak laki-laki? Dia pergi keluar sebentar, mengapa dia tidak kembali sekarang? Dari sudut pandang Hong Ye, jika dia ingin melarikan diri, dia hanya dapat mengandalkan cara yang menantang langit dari kakak laki-laki itu, untuk memindahkan orang-orang ratusan juta mil jauhnya dalam sekejap. Jika tidak, dia sendiri akan hancur. Ini bukan kabar baik. Daun merah saat ini dapat digambarkan sebagai sangat cemas. Dia seperti seekor semut di wajan panas, berbalik dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Ziyue dan Zixin datang, dan mereka kebetulan melihat Hong Ye yang cemas berjalan keluar dari ruangan. Hong Ye berkata dengan cepat, "Zixin, Ziyue, kalian tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan kakak untuk kembali?" Melihat ekspresi Hong Ye yang cemas dan pucat, Zixin berkata, "Hong Ye, mengapa wajahmu begitu buruk? Ada apa?" Jalan bulan ungu. Hong Ye, bukankah kau terbiasa tinggal? Hong Ye menghela nafas, kalian tahu, tinggal di bintang Tiongkok kuno ini adalah kebiasaan. Tapi ya, sekarang ada krisis besar. Bagaimana dia bisa terbiasa? Jika kau tinggal lebih lama, ini bukan hukuman mati, apa bedanya? Dengan suara Hong Ye, dengan sedikit berat dan sedikit gemetar, dia berkata, "Sebuah peristiwa besar telah terjadi, musuhku telah berada di batas bawah, dan ketika aku datang ke tingkat langit berbintang ini, aku telah merasakan napasnya, dan pada saat aku merasakan napasnya, aku pasti telah merasakanku dengan kekuatan pihak lain. Keberadaan, jika dia terus tinggal, dia pikir tidak akan lama lagi dia akan datang ke bintang kuno Huaxia. Apa yang harus dilakukan? Purple Heart Ziyue,
apakah kamu tahu bagaimana bintang Tiongkok kuno ini pergi? Sungguh, aku sama sekali tidak bermaksud menipu kamu. Jika kamu terus tinggal, itu akan berbahaya bagi kamu dan aku, dan terlebih lagi bagi bintang kuno Huaxia. Petik 2. Pihak lain itu tinggi, dan ketika mereka datang ke bintang Tiongkok kuno, mereka secara alami akan menganggap semua orang di bintang Tiongkok kuno ini sebagai semut. Pada saat itu, mereka semua akan berada dalam bahaya kehidupan mereka. Apakah ratusan juta makhluk ini duduk dan menonton? Hongye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan banyak kata. Mendengar perkataan Hongye, Zixin dan Ziyue tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang, tetapi mereka tidak dapat melihat kekhawatiran di wajah mereka. Itu tidak masalah. Melihat ekspresi Zixin Ziyue seperti ini, bagi Hongye, itu benar-benar menjengkelkan. Hongye menghentakkan kakinya dengan marah. Mengapa kamu tidak gugup sama sekali, tidak khawatir sama sekali? Red Leaf Road. Ziyue tersenyum, mengapa kamu khawatir? Kamu dapat tinggal di Huaxia Ancient Star dengan tenang, jangan khawatir, kamu tidak perlu melakukan apapun. Purple Heart Road. Itu benar, kamu tinggal menunggu pihak lain mengambil inisiatif untuk membawanya ke pintumu, dan kamu akan tahu. Melihat ini Zixin Ziyue dan mereka berdua tidak terburu-buru. Bagi Hongye, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan dia merasa seperti akan marah. Kalian benar-benar tidak takut sama sekali, aku benar-benar tidak tahu, apakah kakak laki-laki memberimu sup ekstasi. Kami tidak minum sup ekstasi, karena kami percaya pada kakak Chang'an, dan kamu baru saja tiba, dan kamu tidak percaya pada kekuatan kakak Chang'an. Itu wajar saja, dan kamu akan tahu saat kamu tiba. Jadi, kamu tidak perlu takut sama sekali sekarang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata Purple Heart, itu masih terlihat di wajah mereka, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran. Hongye menatap Zixin dan Ziyue tanpa berkata apa-apa, dan sekarang dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak bisa berkata sepatah kata pun. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk meninggalkan bintang kuno Huaxia? Hongye tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Di dalam hatinya, masih ada sedikit keengganan. Untuk ini, Ziyue tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Hongye. Hongye, mengapa kamu tidak bisa mempercayai kakak Chang'an sekali saja? Hongye menghela napas, sedikit tidak disukai. Tidak mungkin, bahkan jika aku tidak bisa mempercayainya di dalam hatiku, kali ini, aku hanya bisa mempercayainya. Hongye tidak berdaya dan duduk di kursi di sampingnya. Zixin dan Ziyue tersenyum. Hongye, santai saja sekarang, jangan takut pada apapun. Hongye memiliki aura yang buruk. Tenanglah, aku juga ingin, tetapi aku hanya berpikir bahwa pihak lain sudah dalam perjalanan. Napasnya terus-menerus mendekatiku. Kamu ingin aku rileks? Bagaimana bisa semudah itu? Jangan takut, bagaimana ini mungkin? Aku bukan lawan-lawan, bagaimana aku bisa rileks dengan baik? Kalian, sangat mudah untuk mengatakannya. Setelah Hongye selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah lagi, mengangkat kepalanya, dan melihat ke kejauhan dengan sedih. Selanjutnya, itu hanya pengunduran diri. Kemudian, Hongye kembali ke kamar dengan sedih dan putus asa, dari matanya yang sudah mati, tidak ada harapan sama sekali. Melihat punggung Hongye yang pergi, Zixin Ziyue tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik. Kemudian, Zixin berkata, Ziyue, pergilah dan temani dia, biarkan dia tenang, jangan khawatir tentang hal-hal lain. Ziyue tersenyum dan mengangguk. Kakak, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Kemudian, Ziyue melompat dan bergegas mengikuti Hongye. Hongye,
Tunggu aku. Setelah berbicara, Ziyue segera mengikuti Hong Ye dan menyelinap ke kamar Hong Ye. Mendengar kata-kata Ziyue, Hong Ye hanya menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa, dan membiarkan Ziyue masuk ke kamarnya. Tampaknya Hong Ye saat ini benar-benar pasrah pada takdir. Di sisi lain, Ri Xinghe sedang menuju bintang Tiongkok kuno. Dalam proses menuju bintang Tiongkok kuno, kecepatan Ri Xinghe sangat cepat, seperti aliran cahaya, cepat berlalu, dan semakin dekat ke bintang Tiongkok kuno. Saat dia terus mendekati bintang Tiongkok kuno, mata Sun Xinghe menjadi lebih dalam dan lebih bersemangat. Segera, Anda akan dapat menemukan pohon keberuntungan itu. Setelah menemukan pohon keberuntungan, Anda dapat kembali membangun dewa keberuntungan. Posisi penguasa ilahi masih jauh dari cukup. Untuk hari ini Xinghe, dia memiliki ambisinya sendiri. Memikirkan hal ini, pada hari ini, Xinghe tidak sabar untuk datang ke bintang kuno Huaxia dan mendapatkan pohon keberuntungan itu. Tetapi pada saat yang sama, hari itu Xinghe, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Itu karena Ri Xinghe membenci langit berbintang tingkat rendah ini. Langit berbintang ini, jika bukan karena alasan pohon ilahi penciptaan, dia tidak akan datang ke sini sama sekali. Tapi, tidak mungkin. Akhirnya, pada hari ini, Xinghe akhirnya datang ke bintang Tiongkok kuno. Lihatlah planet di depan Anda. Mata Ri Xinghe meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Itu di sini.